Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Ramsi Tech. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menerangkan apa yang saya ketahui tentang apa itu MQTT. Jadi teman-teman, MQTT ini merupakan singkatan ya dari Message Queuing Telemetry Transport, yaitu sebuah protokol konektivitas point to point yang bisa diterapkan di project Internet of Things atau IoT. MQTT ini berbasis open source dengan standar terbuka yang dirancang untuk perangkat terbatas, semisal controller. MQTT ini memiliki bandwidth yang rendah ya teman-teman, dengan latensi tinggi atau bisa berjalan pada jaringan yang tidak dapat diandalkan atau jaringan rendah. Nah, MQTT ini itu hampir sama dengan protokol HTTP atau Text Transfer Protocol. Jadi antara HTTP dan MQTT ini, di sini saya bedakan menjadi beberapa konsep ya. Yaitu pertama konsep HTTP. HTTP ini memiliki skalabilitas yang cukup baik ya. Jadi semua bisa di HTTP ini. Namun data terbaru dari server itu tidak bisa dikirim ya tanpa request dari klien. Nah, selain skalabilitas, kompatibilitas dan keamanannya juga cukup baik. Nah, maka dari itu HTTP ini sangat kompleks ya. Sedikit lambat, filenya besar, bandwidthnya pun besar. Nah, sedangkan konsep dari MQTT ini dari segi komputasinya itu dia minim, bandwidthnya rendah, latensi tinggi. MQTT ini tahan terhadap jaringan yang buruk dan MQTT ini menggunakan komunikasi point to point. Nah, dari MQTT ini ada 3 sub penting ya. MQTT ini menekan ukuran paket data sekecil mungkin sehingga trafiknya bisa naik. Selanjutnya, meminimalkan proses komputasi untuk encoding dan decoding paket. Yang terakhir yaitu data hanya menggunakan ruang penyimpanan yang sekecil mungkin. Nah, jadi MQTT ini memiliki beberapa komponen penting ya yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama itu ada broker, kedua ada publisher, tiga ada subscriber, tiga ada topik. Broker ini sejenis server hampir mirip, tapi dia bukan server ya, agak ada bedanya gitu. Nah, jadi broker ini berfungsi sebagai penerus antara publisher ke subscriber. Nah, kemudian tadi itu ada topik. Topik ini berfungsi untuk melakukan pertukaran data. Nah, antara topik sub dan hub ini, subscriber dan publisher ini harus sama. Misal topiknya itu kita buat topiknya coba huruf kecil semua. Topik untuk sub coba huruf kecil semua, dan hubnya publishnya juga coba huruf kecil semua. Jadi harus sama dia hurufnya. Besar kecilnya harus sama. Oke, langsung saja langkah pertama yang teman-teman perlukan yaitu menginstal Mosquito. Nanti linknya ada di kolom deskripsi ya untuk installernya. Nah, pada browser teman-teman nanti bisa diketikkan mosquito.org. Nah, di sini komputer saya menggunakan versi 64 bit, jadi saya install yang Mosquito yang 64 bit. Nanti teman-teman download terus diinstal. Misalnya cukup mudah ya. Nah, nanti file installernya itu saran aja ya, itu dibuatkan file baru, penyimpanan baru, bisa di data D disimpan atau di data C. Ini buat folder baru agar mempermudahkan di langkah-langkah selanjutnya ya. Oke, saya tunjukkan untuk file yang sudah saya install. Nah, di sini saya menyimpan file installnya di data D. Saya beri nama foldernya MQTT. Nah, ini Mosquito-nya. Mosquito. Nah, pertama itu teman-teman jalankan Mosquito yang aplikasi ini. Teman-teman klik kanan, run administrator, dan yes. Nah, Mosquito yang ini jangan di close ya, di minimize saja. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan Mosquito ini atau MQTT ini sebagai server lokal, atau kita sekarang membuat project broker lokal di mana publisher, subscriber, topik itu ada di satu PC yang sama karena lokal. Langkah pertama yaitu ini menyalakan Mosquito-nya. Kemudian yang kedua kita jalankan Mosquito yang subscribernya sebagai penerima. Nah, jalankannya di main from. Nah, yang pertama, kalau command from-nya sudah terbuka, teman-teman buka file yang Mosquito itu tadi. Caranya buka file datanya dulu, data D, kemudian ketikkan cd spasi nama filenya itu tadi apa, MQTT ya.
Nah, udah masuk ke MQTT, kemudian kita buka folder Mosquito-nya, cd lagi mos. Nah, udah masuk ke Mosquito dan kita ketik dir. Ini ada beberapa data yang tersimpan dalam folder Mosquito ya. Langkah pertama, kita jalankan untuk yang subscriber, ketikkan Mosquito _subscriber .x, kemudian strip A. Karena ini sifatnya lokal, jadi IP lokal yang digunakan itu 127.0.0.1 ya, ini IP lokal kita ya. Kemudian topiknya kita isi strip T spasi, topiknya apa, buat coba ya, coba kecil semua, kita enter. Nah, jadi dia udah standby menunggu pesan dari publisher. Mari kita buka publishernya, kita buka command prompt baru. Sama langkah-langkahnya ya. Nah, teman-teman jalankan untuk Mosquito publishernya. Topiknya ingat disamain ya teman-teman ya. Nah, di Mosquito yang publisher ini, sini kita akan mengirimkan data ya. Teman-teman tambahkan strip M message atau messenger ya, pesan tanda kutip 2, dan isi pesannya apa. Oke, seperti ini ya teman. Lalu kita klik enter, pesannya langsung muncul di subscriber ya, langsung terkirim. Kita coba lagi teman-teman ya, ganti pesannya. Belajar IoT, langsung terkirim. Nah, di sini coba kita ganti topiknya ya. Coba hanya saya kasih huruf besar, nggak ada data yang terkirim teman-teman. Oke, jadi untuk server lokal sangat mudah ya, seperti ini aja. Nah, sekarang kita coba aplikasikan MQTT ini menggunakan MQTT broker online. Jadi dia terkoneksi internet ya, terkoneksi jaringan. Kita klik Ctrl C. Untuk Mosquito yang kita buka pertama kali tadi itu bisa di close ya teman-teman, karena sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak kita gunakan. Nah, untuk subscriber ini teman-teman ganti yang bagian hostnya. Hostnya ini kan tadi IP-nya lokal ya. Nah, teman-teman bisa masukkan broker gini nih, broker dot Nah, ini salah satu broker online yang ada di internet ya teman-teman. Bisa di search di internet, ketik aja broker online MQTT, nanti ada beberapa broker online yang bisa digunakan ya. Ini broker.have.com kan topiknya, coba kita enter ya. Ini sudah standby untuk menunggu pesan dari publisher. Ini hostnya disamain ya. Broker topiknya disamain juga teman-teman. Kita enter. Ada kesalahan teman-teman,
broker, kita ganti servernya pakai yang broker.m. Nah, ada server broker.mqtt stripdashboard.com, teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan itu juga. Nah, ini bisa terkirim teman-teman ya untuk broker online-nya. Tadi saya mengirim pesan belajar internet hosting IoT ini dengan server broker.mqtt stripdashboard.com. Coba kita ganti pesan ya teman-teman. Ini agak delay ya teman-teman. Nah, baru muncul. Jadi ada delay dia untuk pengiriman datanya karena online ya. Oh, di sini teman-teman untuk menggunakan topiknya, pastikan topiknya ini unik ya. Kira-kira orang lain tidak bakalan menggunakan topik yang sama. Jadi kalau teman-teman menggunakan topik yang sama, ada kemungkinan terjadinya error atau ada pesan masuk ke subscriber teman-teman. Jadi untuk MQTT menggunakan broker online atau server lokal cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Kita tunggu untuk video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan terima kasih. See you in the next video.